Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 28 Golongan 3, PPSDM Regional Bandung, akan mempresentasikan desain dan mind mapping implementasi Whole of Government Era Transformasi Digital di Kabupaten Kuantan, Singingi. Tugas ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Bima Ferdinand Putra SP, rekan saya Anggi Saputra SPD, Dena SP, dan Dr. Gigi Ira Stianari. Whole of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG menjadi penting? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai budaya dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, whole of government juga memiliki tantangan. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan instansi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Whole of Government memiliki 4 cara pendekatan. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, dan lain-lain. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan pola pelayanan publik, juga dapat dibedakan dalam 5 macam, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua adalah pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Ketiga adalah pola pelayanan satu pintu, yang merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Keempat adalah pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kelima adalah pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Implementasi WOG di Kabupaten Kuantan Singgingi. 1. E-Review RKA merupakan aplikasi yang digunakan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Yang kedua, E-Pendapatan adalah aplikasi online berbasis web yang berfungsi memfasilitasi wajib pajak untuk membayar kewajibannya tanpa perlu datang ke kantor Bapenda. Yang ketiga, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang keempat, sistem manajemen aparatur terpadu adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai di Kabupaten Kuantan Singgingi yang terpadu dan terintegrasi. Yang kelima, e-Monef adalah aplikasi monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan berjalan. Realisasi dinilai berdasarkan jumlah dana dan fisik yang telah dihabiskan. Yang keenam, Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIH merupakan suatu sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Yang ketujuh, website Kota Jalur, yaitu di bidang pariwisata Kabupaten Kuantan Singgingi.